Coba Anda pikirkan deh, gimana caranya listrik dari pembangkit yang jauhnya bisa ratusan kilometer itu sampai ke rumah kita dengan efisien? Nah, tantangan terbesarnya itu ya memindahkan daya listrik sejauh itu tanpa kehilangan banyak energi di tengah jalan. Inilah yang memicu sebuah, ya bisa dibilang perang besar di awal era kelistrikan. Perang antara dua jenis arus listrik. Oke, langsung aja kita bedah ya. Rencana kita hari ini adalah membahas 5 konsep utama untuk benar-benar paham kenapa arus bolak-balik atau yang kita kenal sebagai AC akhirnya jadi pemenang dan ya mengaliri dunia modern kita sekarang. Oke, kita mulai dari awal. Kita kenalan dulu sama dua petarung utama kita. Arus searah atau DC dan arus bolak-balik atau AC. Gini deh, bayangin DC itu kayak aliran air di sungai yang tenang, lurus, konstan, satu arah, stabil banget. Nah, kalau AC, ini lebih mirip ombak di laut. Maju mundur, naik turun, terus-menerus berubah. Justru perubahan arah yang konstan inilah yang jadi kekuatan terbesarnya. Tapi, jangan salah, kekuatan AC itu bukan karena alirannya yang asal berubah. Bukan. Perubahannya ini punya irama yang sangat bisa diprediksi, persis seperti gelombang sinus yang mulus. Rumus ini nunjukin kalau perubahannya itu teratur, mengikuti sebuah pola gelombang. Dan inilah kunci dari semua keunikan AC. Oke, sekarang mari kita lihat gimana aliran yang bolak-balik ini menciptakan semacam tarian yang unik antara tegangan dan arus waktu mereka lewat komponen elektronik. Dan setiap komponen punya gaya menari yang beda-beda. Di sirkuit AC ada 3 penari utama. Pertama ada resistor. Di sini, arus dan tegangan itu kompak, gerakannya barengan atau sefase. Kedua, induktor. Sifatnya ini agak males, jadi arusnya ketinggalan 90 derajat di belakang tegangan. Terus yang ketiga, kapasitor. Nah, ini kebalikannya. Dia terlalu semangat, bikin arusnya justru mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Terus, gimana cara kita ngebayangin tarian rumit ini? Tenang, para insinyur punya alat bantu yang namanya diagram fasor. Ini sebenarnya cuma cara simpel buat mengubah gelombang yang naik turun itu jadi panah yang berputar. Jadi dari sudut antara panah-panah ini, kita bisa langsung lihat siapa yang mimpin dan siapa yang ketinggalan di lantai dansa. Jadi kalau setiap komponen punya perlawanan yang beda-beda, gimana dong cara kita menghitung total perlawanan di sebuah sirkuit AC? Jawabannya, ini bukan sekedar resistansi biasa. Di dunianya AC, total perlawanan ini kita sebut sebagai impedansi. Simbolnya huruf Z. Anggap aja, impedansi ini adalah total rintangan yang harus dilewati arusnya. Isinya itu gabungan dari resistansi murni dari R, ditambah perlawanan unik dari induktor dan kapasitor, yang kita sebut reaktansi. Nah, bagian paling menarik dari rumus ini adalah bagaimana dia menunjukkan pertarungan yang terjadi. Lihat deh bagian dalam kurung itu, XL minus XC. Ini adalah tarik-menarik konstan. Si induktor narik ke belakang, si kapasitor dorong ke depan. Hasil pertarungan inilah yang menentukan sifat total dari sirkuitnya. Sekarang, ayo kita bahas sebuah momen yang sangat krusial. Momen ketika pertarungan antara induktor dan kapasitor ini hasilnya seri. Fenomena ini namanya resonansi. Dan ini penting banget. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang sebetulnya terjadi pada sirkuit ketika dua kekuatan yang saling berlawanan ini akhirnya mencapai keseimbangan yang sempurna? Jadi gini, waktu resonansi terjadi, efek dari induktor dan kapasitor itu saling menghilangkan. Lenyap! Satu-satunya yang tersisa menghalangi arus cuma si resistor murni. Akibatnya, impedansi total jadi kecil banget dan arusnya bisa melonjak ke level maksimum. Ini bisa sangat berguna, misalnya waktu Anda mencari sinyal radio, tapi bisa juga sangat berbahaya kalau menyebabkan lonjakan daya yang merusak sistem. Dan kerennya kita bisa hitung titik ini dengan sangat presisi. Coba kita lihat. Kalau kita punya induktor 0,1 Henry dan kapasitor 100 mikrofarad, kita bisa hitung pakai rumus tadi dan ketemu bahwa sirkuit ini akan beresonansi tepat di frekuensi sekitar 15,9 Hz. Ini nunjukin gimana konsep teori ini benar-benar dipakai dalam praktek rekayasa. Oke, semua teori ini keren. Tapi poin krusialnya adalah gimana semua ini ngaruh ke efisiensi dan aplikasi di dunia nyata. Jadi, dalam sistem AC, nggak semua daya yang dikirim itu benar-benar kepakai. Nah, faktor daya ini adalah rapor efisiensinya. Kalau nilainya 1, itu sempurna.
Artinya semua daya yang dikirim berhasil diubah jadi kerja yang berguna. Makin rendah nilainya dari 1, artinya makin banyak daya yang kebuang sia-sia. Tapi ya, di dunia nyata ceritanya lebih rumit. Alat-alat modern seperti komputer atau lampu LED itu menciptakan semacam gangguan listrik, namanya distorsi harmonik. Gangguan ini mengotori gelombang sinus AC yang seharusnya bersih dan ujung-ujungnya bisa bikin faktor daya jadi jengek dan nurunin efisiensi seluruh sistem. Dan inilah alasan utama kenapa AC memenangkan perang arus. Kuncinya satu kata, transformator. Cuma AC yang bisa dengan gampang dinaikkan tegangannya jadi super tinggi pakai trafo. Ingat, kalau tegangannya tinggi, arusnya jadi rendah untuk daya yang sama. Arus yang rendah artinya energi yang hilang jadi panas di sepanjang kabel itu jauh lebih sedikit. Inilah keunggulan mutlak yang tidak dimiliki DC pada waktu itu. Nah, karena keunggulan telak inilah, AC jadi tulang punggung dunia modern kita. Dia menggerakkan semuanya, mulai dari jaringan listrik antar negara, setiap trafo yang Anda lihat di tiang listrik, sampai hampir semua motor listrik di pabrik dan di rumah Anda. Jadi kita udah lihat perjalanannya. Mulai dari bedanya AC dan DC, lalu tariannya dengan komponen, cara menghitung hambatannya pakai impedansi, momen kritis resonansi, sampai akhirnya kenapa semua itu penting di dunia nyata. Dengan begitu kita udah mengupas tuntas kelima konsep kunci yang menjelaskan kenapa AC jadi detak jantung dunia kelistrikan kita. Oke, sebagai penutup, coba kita renungkan ini. Kalau perubahan konstan itu adalah kekuatan terbesar AC, kira-kira adakah tempat di dunia modern ini di mana justru sifat DC yang stabil dan lurus itu jadi sebuah keuntungan? Ini membuka pintu ke teknologi-teknologi baru yang menarik dan mungkin bisa jadi bahan obrolan kita di lain waktu.